kondisi kau gak greget. Atau mintalah kepada Allah dengan paksa. Maksudnya paksa apa? Maksudnya paksa apa? Jangan kau berdoa di saat kau mengambang, doaku dikabul apa tidak. Ini berarti ibarat makan kurang lauk. Bagaimana memberikan lauknya? Tadi kulhu, baca surat-surat pendek yang kita bisa, zikir yang kita bisa. Ketika lagi zikir, baca-baca surat, kemudian kita enak mintanya kepada Allah, merasa ada sebuah kedekatan yang dekat dengan Allah. Mintalah, ya Allah, aku pengen kawin, modal 1 juta, ya Allah, begitu. Dikit aman. Oh, dikit. Iya. Dikit. Oh, si Arfi 500 ya. Ngapain minta cepek misal ini mah. Gitu loh. Ini yang dipraktekkan sahabat. Kemudian terlaksana pernikahannya. Yang lucu lagi, ada seorang sahabat ngadu lagi sama Rasul, ya Rasul, bagaimana nih aku punya utang ya Rasulullah? Bagaimana aku bisa bayar hutang? Kira-kira para subscriber di rumah, di depan HP-nya ada yang punya utang? Banyak. Banyak. Bukan di rumah lagi itu mah. Emang di tempat suci. Banyak. Subhanallah. Ternyata Rasul, saya baca dalam kitab Sa'adatul Daraini fi Sholawati ala Nabi SAW. Nanti ada lagi dalam kitab An-Nawadir, ya, seorang ahli hadis abad keempat Hijriah itu. Ya Allah, luar biasa. Hadis ini muncul, aduan orang yang punya hutang, kemudian dia mengadu kepada Rasul. Rasul jawabnya apa? Di saat kamu masuk rumah, kau mengucapkan salam, dalam kau melangkahkan kaki masuk ke rumah, jangan lupakan baca kulhu 1 kali. Luar biasa ini. Ini hampir mirip ijazahnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun pernah ngasih ijazah dengan muridnya, kalau Anda pengen dipenuhi rezeki sama Allah, jangan lupa ketika masuk rumah bacalah kulhu. Gitu. Nah, ternyata dalam kitab Sa'adatul Daraini saya ketemukan kisah itu. Kisah sahabat yang minta ijazah kepada Rasul, dikasih ijazah kulhu. Ternyata kata cerita dalam kitab Sa'adatul Daraini itu, setelah aku mengamalkan kulhu, bukannya punya hutang, malah aku sudah bisa banyak bersedekah kepada teman-temanku. Luar biasa. Dari beberapa kisah dalam tradisi Rasul lah ya, dalam kebudayaan Rasul, ketika sahabat mengadu pada Rasul ketika punya hutang atau pengen nikah gak ada modalnya, ternyata lebih kepada mendekat kepada Allah. Hampir mirip dengan tafsir Imam Ibnu Katsir ketika ada ulama yang mengartikan ayat ini karena memang inginnya rizki datang dari Allah, dan rizki itu memang jatah dari Allah. Kenapa kita nggak gedor melalui doa? Bukankah takdir jadi robah? Takdir ada mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir yang jadi robah, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq bisa dirobah karena doa seorang hambanya. Karena Allah paling demen melihat hambanya berdoa. Kalau udah demen minta apa dikasih sama Allah. Makanya kemudian saya pastikan dari sini, saya berani menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Imam Ar-Razi yang dikatakan rizki adalah al-hadzu al-wasib, jatah yang diberikan Allah kepada seseorang khusus untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Artinya rizki yang Allah berikan kepada kita, seperti apakah kita terima? Terimalah itu sebagai lapang dada kita. Kurang, ngadu sama Allah, kurang ya Allah. Dengan cara apa? Apakah itu? Macam-macam ijazahnya. Seperti saya baca dalam kitab Abwabul Farad. Abwabul Farad ini ditulis oleh seorang profesor doktor terkenal di Mekah, gurunya Mbah Maimun Zubair, Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini, ketika mengijazahkan santrinya, kalau Anda ingin kaya, katanya, luar biasa itu, mintalah kepada Allah dengan munajat, sholat hajat kepada Allah dengan cara rakaat pertama baca Fatihah 7 kali, baca Inna Anzalna 7 kali, rakaat kedua baca Fatihah 7 kali, kemudian baca Kulhu 7 kali, kemudian bacalah Yasin 1 kali. Mintalah. Tadi pagi saya ada orang yang minggu lalu saya ijazahkan itu. Repot amat di hidup, pandemi kayak gini repot banget. Saya bilang, bukankah Allah itu Razzaq, pemberi rizki? Bukankah Anda penerima rizki? Kenapa Anda jadi Tuhan? Ketika Anda merasa memberi rizki kepada anak, berarti Anda berubah jadi Tuhan. Inilah yang menjadikan Anda galau, saya bilang. Jangan berubah posisi. Anda tidak akan kuat jadi Tuhan. Karena manusia dalam Al-Quran dikatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia Allah ciptakan lemah.
Dalam konsep tafsir Imam Ar-Razi dikatakan, lemahnya manusia bukan lemah fisik, tapi lemah dalam sebuah ikatan hati. Kalau memang ikatan hati kita lemah, maka ujung-ujungnya yang dapat menguatkan ikatan hati kita hanya Allah, karena Allah zat yang muqallibal qulub. Artinya kalau saya bahasanya, Anda jangan jadikan posisi Anda sebagai Razzaq, jadilah Anda penerima rizki. Yang maha memberi rizki hanya Allah, berarti rizki dobraknya dengan berdoa. Ada orang ngomong kayak gini kemudian, Ustaz, ketika memang rizki itu ada di langit, seperti dalam surah Fatir 3 ayat 3, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kalau dari ayat ini jelas rizki ada di langit, dan kalau dalam keterangannya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, rizkimu di langit tapi kau dapatkan di bumi, katanya begitu. Artinya perlu ikhtiar, kata dia. Kata saya begini, bukankah Anda berdoa ikhtiar? Bukankah ada perasaan Anda ikhtiar pun itu sudah ikhtiar? Bukankah Anda melangkah ikhtiar pun itu kadarnya Allah? Karena memang dalam Al-Quran Allah katakan, ma aswaba min musibatin illa biidznillah. Apalagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu, Allah menciptakan aktivitasmu. Aktivitasmu berdagang, aktivitasmu berusaha. Bukankah itu kadarnya Allah? Artinya dari sini para ulama kemudian lebih banyak ketika menyerahkan urusan rizki itu dengan banyak munajat kepada Allah, seperti konsepnya Allah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Subhanallah. Kalau zaman sekarang mohon maaf, kebalikannya, stres semuanya dengan ikhtiar, usaha kemana mentok karena memang semua lockdown. Kalau saya bahasanya justru kesempatan lockdown, saya banyak di rumah, saya banyak baca Quran, saya banyak munajat pada Allah. Karena siangnya tidak capek, malamnya banyak ibadah pada Allah, banyak minta pada Allah, gedor pintu langit dengan banyak munajat kepada Allah. Artinya kalau menurut saya, dalam kondisi pandemi seperti ini, justru sangat nikmat untuk bisa munajat yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pintu yang terbuka lebar di saat masa pandemi, bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah di saat kita menerima rizki itu kemudian tidak dalam kondisi sulit itu kemudian banyak munajat, apa banyak stresnya? Yang lucunya kemudian Anda sholat malam enggak ketika sulit seperti ini? Enggak tuh. Stres enggak? Stres banget, bojo boleh. Berarti Anda sementara ini bukan memposisikan Anda sebagai pemberi rizki, tapi justru Anda masih sombong kepada Allah, masih berposisi sebagai pemberi rizki. Kalau Anda penerima rizki, nggak usah pusing, yang punya rizki Allah. Gitu tuh. Makanya kemudian saya suka sekali dengan ayat ini. Ya Allah, luar biasa ini Pak. Kalau saya bacakan ayatnya surah Az-Zariyat ayat terakhir itu, 3-4 ayat terakhir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menghamba atau beribadah kepada aku. Mohon maaf, beribadah di sini bukan sholat doang Pak. Beribadah di sini bukan zikir doang. Makan karena Allah itu pun ibadah. Tidur karena Allah itu pun ibadah. Mohon maaf, sementara ini Bapak yang Allah berikan dari makanan Bapak, adakah di hati Bapak makan itu dipersembahkan untuk ibadah pada Allah? Pernahkah Bapak mensyukuri nikmat itu karena Bapak bisa melek? Berapa kali Bapak bisa melek kemudian mensyukuri nikmatnya melek? Sebagaimana para ulama ketika mengajarkan doa Rasulullah SAW, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita tidur, berapa kali kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasul SAW di saat tidurnya membaringkan badannya di tempat tidur, hebatnya Rasul mengkaitkan nikmatnya tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyandarkan badannya di tempat tidur. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, kutitipkan badanku kepadamu. Karena kita selalu sombong kepada Allah Pak. Mentang-mentang punya spring bed baru, apalagi belinya di BL. Aduh, nikmat benar. Lupa sama Tuhannya. Lupa bahwa apa yang dia miliki saat ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya dia hebat, dapat usahanya, dapat bisnisnya. Ketika Allah hancurkan bisnisnya, baru rengek Allah. Tengok begitu manusia.
Manusiawi itu. Manusiawi itu. Nah, artinya kalau memang kita ibadah kepada Allah, makanya Allah mengatakan begini, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kau diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, kata Allah, aku tidak minta rezeki kepada mereka. Aku tidak minta makan kepada mereka. Karena ayat selanjutnya, innallaha huwar razzaq. Loh, sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, dzul quwwah, yang punya kekuatan, al-matin, yang kokoh. Ini meyakinkan kita betul bahwa Allah maha pemberi rezeki. Cuma saya ngakunya pengen dapat rezeki, mohon maaf, duha enggak, jamaah kagak, santai sekali. Khataman Quran enggak juga tuh, wirid kulhu enggak juga, stresnya doang, sotoy. Gitu tuh. Ini kan konsep terbalik, Pak. Sotonya itu loh. Konsep terbalik. Dia apa namanya, kalau saya bahasanya, mari kita masuk ke intinya rezeki itu apa. Makanya silakan dipikir-pikir. Sementara ini kita ada rumah, sementara ini kita ada kendaraan, punya istri, anak, pabrik rumah tangga komplit. Apakah betul sesuatu yang kita miliki saat ini itulah hasil kerja kita? Kalau saya boleh berkata jujur, bohong, bukan kerja kita, tapi justru pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rumah bisa kita bangun dalam kondisi kita nganggur. Terkadang kita bisa beli mobil mewah, bukan dari karena kita punya jabatan bagus. Justru karena di saat nganggur, tawakal kepada Allahnya sangat kuat. Allah suka dengan hambanya yang bertawakal. Wa may yatawakkal fa'ala Allah apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Ketika manusia bertawakal kepada Allah, pertimbangannya hanya Allah. Allah suka kepadanya, Allah berikan. Itulah yang kemudian konsep rizki, definisi rizki adalah al-hawfu. Subhanallah. Nah, dari sini maka luar biasa nih, Syekh Abdul Qadir. Saya coba masuk ke kitab Fathur Rabbani, kitabnya Syekh Abdul Qadir. Ternyata saya pelak dengan tulisan beliau. Apa kata beliau nih? Masya Allah. Dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, idza hasala laka rizqul yaum fad'anka al-ihtimama birizqin ghad. Di saat Anda sudah dapat rizki hari ini, jangan berhayal untuk ada rizki besok. Maksudnya apa? Ayo asik dengan rizki yang saat ini, disyukuri betul dan diinfakkan kepada Allah. Artinya kalau memang rizki yang saat ini disyukuri, pantas kalau seandainya ada firman Allah yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah, luar biasa. Makanya mohon maaf Pak, ulama-ulama besar, contoh pengarang kitab Takrib lah. Siapa itu? Abu Syuja. Ya Allah, ternyata ulama-ulama dulu seperti Abu Syuja, pengarang kitab Takrib. Abu Syuja itu keren Pak, membahas kitab Takrib sampai ke arah tasawuf, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani pensyarahnya ini. Seorang Abu Syuja kenal dengan urf, tradisi, bisa jadi hukum. Karena beliau seorang qadil qudot ternyata. Bukan sekedar ulama, qadil qudot, hakim agung. Ternyata qadil qudot, Abu Syuja, hakim agung. Abu Syuja, dia mau jadi hakim agung sampai usia 45 apa 35, saya lupa itu. Setelah itu sampai wafatnya beliau mengabdi di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya ingin menginfakkan badannya untuk baginda Rasulullah SAW sampai wafatnya. Padahal itu, mohon maaf kalau saya boleh kasih informasi pada kawan-kawan semuanya, Abu Syuja qadil qudat, semasa hidupnya dia jadi qadil qudat, pembantu yang membagikan duitnya, gajinya 9 orang. Nih, kasih dapat gajian, tuh orang 9 bagi, kamu ke sana bagi duitnya. Tapi hebat akhir hayatnya luar biasa. Dia abdikan badannya hanya untuk mengabdi kepada Rasul, membersihkan kuburan Rasulullah SAW dan tidak digaji apapun. Hebat, tinggi sekali dia syukurnya kepada Allah Taala. Ya Allah, luar biasa. Kita lihat ulama-ulama lah seperti Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki, ya Allah ya Rahman.
Said Alawi Al-Maliki di Mekah, Pak. Saya pernah mampir ke rumahnya itu, pengakuan muridnya. Dulu waktu almarhum masih ada, katanya kan udah almarhum beliau. Ketika ada muridnya yang punya pakaian jelek, Pak, yang pakaian jelek, dirobek oleh beliau, kasih duit 2 real, beli baju baru. Inilah yang kemudian hebatnya Said Alawi Al-Maliki, Masya Allah. Orangnya ganteng, Habib, Sayyid dari 2 jalur, Hasan dan Husain. Seorang profesor doktor, penulis terkenal internasional tentang Rasulullah SAW, rating tertinggi. Orang yang sangat produktif menulis tentang Rasulullah, tapi ternyata beliau kaya raya. Kenapa? Karena beliau sangat hebat menggedor pintu-pintu rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuman sekedar robek kaos doang ya, beliin. Kalau santri itu jangan pakai jelek pakaiannya yang keren gitu. Karena ada yang cuma nyobek doang. Kalau kata pengurus PBNU itu Pak Said Agil Sirot gini, kalau Anda jadi ulama, pakai pakaian yang mentereng. Biar ketika Anda pakainya mentereng ceramah depan orang, aku nggak butuh dengan amplopmu, justru aku akan membagi amplopku padamu. Begitu. Cuman ya saya nggak masuk level itu. Iya gitu nih kayaknya mentereng gitu, mobil bagus, gitu. Luar biasa. Sama Said Alawi begitu tuh. Said Alawi kalau santrinya pulang Pak, diikutin. Ketika di Sidar tempatnya tuh nggak ada pesantren tuh, dia kasih santrinya berapa miliar tuh bikin pondok. Luar biasa, boro-boro minta sama santrinya. Hebat. Kenapa seperti ini? Karena tidak minta kepada manusia. Kalau bahasanya Abah Mufasir, ketika Anda meminta kepada orang, ketika Anda bikin proposal mengajukan pada orang, sama saja dengan menutup rezeki Anda. Anda rontok kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang justru kebalik. Musim pandemi, ngeluhnya ama. Pak Julpa, kata Pak Julpa, gua bersama ini. Terpal nutup, abon juga nggak tahu kemana. Ketika ngadu kepada orang, orang pasti akan jawabannya sama. Tapi justru ketika semakin mendekat kepada Allah, justru mendekatnya akan memunculkan qanaah kepada Allah. Pintu rizki akan terbuka di saat pada qanaah. Kalau menurut konsepnya Imam Ar-Razi. Dan ternyata konsepnya Syekh Abdul Qadir sama. Makanya pantas kalau Syekh Abdul Qadir kaya. Anaknya 49, bininya 4. Iya, baru satu mau ada papanya itu. Kalau satu pintu surganya 1 itu. 2 gagal lagi. 2 gagal lagi. Pintu surga 8 udah buka nutup lagi. Gitu. Kenapa masalahnya? Karena kita berbaginya kurang. Mintanya oke, bisa jadi oke. Tapi mohon maaf, berbaginya kurang. Apalagi mohon maaf ini barangkali ada sebuah ungkapan Imam Ar-Razi ngomong kayak gini. Kalau memang rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Ketika yang haram kau ambil, maka terus terang itulah orang-orang yang rakus kepada Allah katanya. Ini saya kaitkan dengan haram penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah SWT. Menghalang. Ada sebuah kisah Rasul itu. Ada sebuah kisah Rasul. Kata Rasul ada seorang yang malamnya bangun tahajud rajin, doanya rajin, dia cakep, ya Allah, ya Allah. Tapi nampaknya tempat minumnya masyram. Tempat minumnya haram. Ya, tempat bajunya haram. Bahkan kalau saya ilustrasikan, paku 1 gosob dari masjid. Apakah gosob itu harta halal Pak? Kalau memang gosob harta halal kata Imam Ar-Razi, berarti bersedekah dengan gosob boleh. Padahal mohon maaf, gosob meminjam barang orang tidak pamit itu tidak boleh diinfakkan. Kejujuran kita ternyata rezeki itu kepada Allah. Makanya kalau kata Abah, kalau Anda ingin kaya, jujurlah kepada Allah, poloslah kepada Allah. Gitu tuh. Walaupun mohon maaf saya teriak-teriak kayak gini, kayaknya sok yakin banget, yang kaya mah belum ini. Tapi yakin. Saya baca dalam sebuah kitab. Saya tadi sore ngaji sama santri Ibnu Aqil itu. Masya Allah, ada syair yang luar biasa buat saya. Dalam bab i'rab itu, fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min du'indahum ma kafaniya. Kata beliau, penyair ini kalau saya terjemahkan gini Pak. Kadang-kadang kemuliaan diperoleh dengan kekayaan. Kadang-kadang padahal dalam pandanganku
kemuliaan tidak mesti diperoleh dengan kekayaan. Justru kemiskinan terkadang akan menjadikan dia seorang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Justru dengan qanaahnya. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya setuju dengan Imam Ar-Razi, rizki digedor dengan qanaah. Mohon maaf, ada sebuah kisah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, saya lupa itu. Ketika bercerita bagaimana sahabat Nabi maju berperang, Pak. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti disyarahi oleh siapa itu? Muhammad Alan As-Siddiqi. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kata sahabat yang cerita tentang sahabat-sahabat Rasul ketika maju perang itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti syarahnya. Masya Allah, ketika maju perang, Pak, modalnya cuma qanaah. Maksudnya dia bawa tas doang, isinya nggak ada. Ketika di jalanan ketemu daun yang dekat dengan kepalanya, dia ambilnya, kemudian mengatakan, ya Allah, kau berikan rezeki berupa daun. Kemudian dia masukkan ke tasnya. Saat itu kemudian kata sahabat yang bercerita, karena kami semua para sahabat ketika maju perang, modalnya daun yang Allah hantarkan kepadanya. Maka sangat pantas ketika kami buang air, katanya, buang air besar, hampir mirip dengan butiran-butiran kotoran kambing. Masya Allah. Tapi lihat, Pak, bagaimana briliannya para sahabat, bagaimana bajanya para sahabat. Artinya kalau kita dengan masa pandemi, dengan kondisi sepertinya ngeluh, kurang kokoh, kita membayangkannya serba lebih. Padahal sebenarnya rizki itu sesuatu yang sudah ada di hadapan kita. Dan bagaimana kita menginfakkan di jalan Allah SWT, maka tidak akan terjadi seperti ini. Justru banyak syukur kepada Allah, jiwanya semakin kokoh, banyak mendekat kepada Allah, qanaah semakin muncul. Disitulah berkat Allah SWT akan menjadikan sayangnya berlimpah kepada kita.